Oke, selamat bertemu kembali pada mata kuliah CAD. Saat ini saya akan menjelaskan menggambar menggunakan software CATIA. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan menggambar 3 dimensi. Jadi pada setengah semester sebelumnya, adik-adik sudah belajar menggambar 2 dimensi, dan saat ini adik-adik belajar menggambar 3 dimensi menggunakan software CATIA. Nah, ini yang akan kita buat yaitu CI bracket. Ada ukuran-ukurannya di sini sudah lengkap ya, digambarkan. Ada satu bagian yang sudah digabung, dan kalau kita lihat ini dapat kita bagi nanti menjadi beberapa bagian yang akan kita gambar secara bertahap. Yang pertama bagian base nya ini, bagian base di bawah ini, terus yang di atas ya, yang 50 ini ya, kalau sampai bawah kan 75, 50 nanti yang akan kita gambar dua bagian ini. Dan untuk bagian yang diagonal dan miring ini nanti akan ikut pada bagian yang atas atau part yang atas. Oke, langsung saja kita lihat untuk CATIA-nya. Nah, ini adalah tampilan CATIA. Kalau kita mulai dari awal maka dia akan terlihat seperti ini. Ini tampilan awal dari software CATIA. Ini versi 5 atau CATIA V5. Yang harus kita lakukan pertama kita start dan kita ke mechanical design, terus part design. Setelah part design ini part name ini kita bisa isi dengan defaultnya saja, atau juga kita bisa isi dengan nama part yang kita buat. Nah, ini sebagai contoh ini kan CI bracket, jadi kita buat tulis saja CI bracket, lalu adik-adik klik OK. Setelah OK akan muncul seperti ini. Ini ada XY plane, YZ plane, dan ZX plane. Nah, kalau adik-adik lihat, ini yang XY, ini YZ, dan ini ZX ya. Ini sudah terlihat di sini. Nah, kalau kita arahkan di sini juga sama. Oke, adik-adik bisa milih salah satu dari 3 ini. Nah, semisal YZ plane, terus di sini adik-adik membuat sketch dulu. Jadi dari sini lalu adik-adik membuat sketch dengan klik di sini. Ini sketch. Klik. Nah, ini siap untuk membuat sketch. Yang kita perlu buat, kita akan buat yang bagian bawah dulu. Yang bagian bawah digambar ini. Bagian bawah kita lihat dari tampak atas saja profilnya ya, ini profilnya yang akan kita buat. Nah, kita buat dulu profilnya dengan ukuran yang asal dulu. Nah, tadi kan kita buat begini ya. Nah, kalau lurus ya, kalau gambar adik-adik lurus dia nanti akan berwarna biru. Kalau garisnya lurus berwarna biru, kalau garisnya berwarna biru berarti itu sudah lurus. Nah, ini sebagai contoh seperti ini dulu kita buat asal ya, ukurannya belum kita tentukan dulu. Nah, setelah itu baru kita tentukan. Yang pertama ini ukuran 125. Kita buat dulu ukuran 125. Berarti di sini kita double klik di sini panjangnya 125. Lalu kita kita enter atau kita oke. Ini sudah 125. Lalu yang ukuran atas ini dulu kita buat ya, kita lihat dulu ukurannya berapa. Nah, ukuran yang ke sana berarti ini ada 70,
ditambah 56 ya, 70 tambah 56 berarti 126. Kita masuk ke sini, kita ulangi langkah tadi, double klik di sini 126. Kita klik OK. Kita coba lagi. Ada kesalahan. Coba lagi, double klik. Oke. Ini panjangnya 126. Nah, kalau ini tidak bisa, ini terkait dengan H yang di bawah dan H yang di atas, dan kaitannya dengan H yang kita coba lagi. Nah, tidak bisa. Kalau tidak bisa, berarti adik-adik bisa mulai dari yang sini. Oke. Mulai dari yang bawah, ini 70 ya, ini sudah 70 ya, sudah 70 lagi supaya pasti. Terus oke, ini sudah 70. Lalu ke atasnya kita lihat, ke atasnya 38, ini 38 ya, 38. Oke, terus yang sini 56, kita isi dengan 56. Oke, nah ini sudah bisa, sudah otomatis. Ini tadi tidak bisa karena di sini lebih pendek ya, jadi kalau ini kita memajang nanti ini harus diagonal, jadi dia tidak. Oke, terus ini V nya kita lihat, ini 87, ini harusnya sudah sesuai ya. Di sini 87 tambah 38 berarti sudah 120, berarti gambarnya ini sudah selesai, gambar bagian bawahnya sudah ya, gambarnya sudah oke. Lalu kalau sudah, kita tinggal membuat 3 dimensi. Untuk 3 dimensi kita lihat nanti tebalnya berapa. Ini dia tebal ke atasnya ini 75 kurang 50 berarti 25. Adik-adik klik ini ya, exit workbench, exit dulu. Oke, nah ini sketchnya. Setelah ini adik-adik tinggal klik ini. Nah, ini sudah lihat tadi dia tebalnya 25, tinggal dimasukkan saja 25, lalu klik OK. Ini sudah jadi, berarti part yang bawah sudah jadi. Selanjutnya kita membuat part yang bagian atas, itu akan menempel pada sisi atau surface bagian yang sini. Nah, untuk itu kita klik dulu di surface ini ya, ini sudah ada orange. Kalau sudah dipilih dan orange putus, kalau sudah kita masuk sketch lagi. Sketch, lalu kita akan membuat yang bagian atas ini dulu, yang L ini. Nah, yang ini dulu kita akan buat garis bantu. Nah, untuk membuat garis bantu adik-adik tinggal klik di sini, orange ini. Kalau sudah, klik ini. Ini namanya project 3D element. Klik, lalu garis putus-putus. Akses ini. Oke, the selected line will be transformed into an axis. Jadi dia akan ditransformasikan menjadi aksis. Kita klik saja yes. Lalu kita buat lagi yang sebelah sini karena nanti akan ada bagian sini juga. Oke, kita klik sebelah sini. Oke, terus kita akses yes. Sebelah sini juga karena juga akan membuat garis di sisi ini. Terus kita buat klik ini dan putus-putus yes. Setelah itu kita mulai menggambarnya dulu saja. Kita gambar sesuai dengan yang dibutuhkan.
Di sini panjangnya nanti ini 70, ini 125, berarti ada berapa ini, 55, berarti ke sini 55. Oke, nah untuk membuat kita sesuaikan dengan kita ulangi langkah yang pertama tadi, kita buat sketnya dulu saja. Oke, kita pakai profil ini, lalu dari sini kita buat ke bawah, lurus, kita buat ke kanan, naik, lurus sampai ini atas, dan tadi. Nah, kita buat ini dulu. Tadi di sebelah sini dia 55, kita double klik. Nah, ini sudah 55 ya, untuk memastikan buat 55. Oke, lalu kita lihat yang di sini 50, ini 50, nah, ini baru 40, kita isi 50. Oke, bentar. Setelah itu yang ke atas ini ukurannya berapa, kita lihat dulu. Ini 25, ini tadi 55, berarti 55 kurangi 25 dia 30, berarti di sini. Oke, ini 3. Oh, ini sudah 30. Oke, 30. Oke. Nah, nanti ini kita akan ekstruk. Kita tambahkan dulu yang di sebelah sini. Ya. Berarti karena dia menempel di sini, kita juga membuat bantuan di sini. Oke, kita klik dulu bantuan. Oh, ini sudah, berarti dia sudah berhasil. Oke, kita transfer. Oke, dia akan menjadi putus-putus kuning, berarti sudah berhasil. Lalu kita buat garis yang tadi, kita ambil profil, kita dari sini taruh ke atas. Lalu kita buat ke sini, kita buat ke sini, buat ke bawah, dan ini kita tutup di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, adik-adik, berarti yang di sini harus dibuang. Ini karena tidak dipakai, sebelah ini harus dibuang, kita hapus. Nah, ini karena gabung, maka kita harus menghapusnya. Baik, kita langsung hapus yang sebelah sini. Ini kita gunakan trim, kita pilih yang ini, quick trim, kita klik quick trim, lalu kita hapus. Oke, ini sudah terhapus. Kalau sudah, kita skip. Oh, sebelum ke bagian itu, sorry, ini kita harus atur dulu nih ya, jaraknya ke samping. Nah, untuk itu kita klik ini, klik ukuran, lalu klik bagian ini dan bagian ini. Pilih klik bagian ini, terus ke depannya kita lihat ukurannya ini 10 ya, padahal
padahal di sini kalau kita lihat dia jaraknya 6, maka kita double klik ukuran sebelumnya dan kita isi dengan 6. Oke, begitu juga dengan yang ini, dengan yang satu. Kita lihat dia 20. Kita sama langkahnya, klik ukur dalam itu, terus klik di sini, klik ke sebelah bar, ke sebelah garis bantu, terus kita klik di sini, double klik, kita isi dengan 20. Oke. Ini sudah ya. Terus kita lihat apakah di sini ada perubahan tadi. Kita cek. Kita cek dulu ukurannya. Kita kembali ke sketch. Di sini kita kembali ke sketch. Nah, ini ukuran yang ini kita lihat dengan double klik. Nah, ini ukurannya 40. Kita lihat apakah sudah sesuai. 50 ya. 50. Kita isi dengan 50. Oke, bisa. Kalau tidak bisa, kita harus hapus dulu, lalu kita buat ini dari sini sampai sini, atau kita langsung 50 ke sini, baru kita buat ke atas, potong di sini. Oke, kalau sudah berarti ada ini, kita hapus, kita hapus. Terus sudah, kita cek lagi supaya tidak ada kesalahan. Yang di sini 30, tadi sudah 50 ya. Kita cek yang di sini, ini 30. Oke, sudah ini 30, betul. Terus yang ke atas 25. Oke, udah pas. Kalau sudah sesuai, kita tinggal buat dimensinya. Kita exit bagian ini tadi. Setelah itu kita tinggal buat pad. Kita pad supaya terlihat dimensi, maka ukurannya kita cek dulu berapa ukurannya. Dia ukurannya 50, kita isi dengan 50. Nah, sudah. Kalau kita lihat dia akan seperti ini. Sudah jadi untuk bagian atas dan bagian bawah. Atas dan bawahnya sudah jadi. Oke, ini sudah. Lalu kita lihat apa yang harus dilakukan lagi. Lalu kita membuat diagonal sebelah sini. Lalu kita yang terakhir membuat radius di sini. Untuk membuat diagonal, kita posisikan dulu supaya terlihat bagian yang akan kita buat diagonalnya. Oke, di bagian sini
sini, atau kita bisa lihat dari ini samping, sebelah samping juga bisa seperti ini. Setelah itu kita klik, lalu kita buat sketch. Ini sebelah sini kita buat saja diagonal dari sini ke sini. Oke, untuk membuat ini kita posisikan yang diagonalnya, lalu kita buat garis bantu sebelah sini. Garis bantu, terus juga di sebelah bawah ini kita buat garis bantu, lalu kita diagonalnya menggunakan profil dari sini bawah ujung sebelah kanannya, lalu ke bawah. Ini sudah selesai profilnya. Lalu kita exit workbench, kita lihat dimensinya, lalu kita buat ini pocket. Kita lihat pocket ini, kita preview dulu. Oke, sudah betul ya, lalu kita ambil saja. Ini sudah selesai untuk pocketnya, untuk diagonal. Setelah itu langkah terakhir kita membuat radius di sebelah sini. Nah, untuk membuat radius itu kita klik saja sebelah sini, lalu kita membuat radiusnya. Kita klik di sini, lalu kita buat radiusnya. Di sini kita klik add village di sini, add village. Oke, lalu kita buat radiusnya tadi 25. Kita preview dulu. Oke, ini sudah betul. Kita klik saja. Ini sudah jadi hasil akhirnya adalah seperti ini ya. Kita lihat dari sebelah kanan, sebelah kiri, ini sudah sesuai. Kita lihat videonya di sini. Oke, ini adalah hasil akhir dari pengerjaannya. Ini adalah parting ya, atau sketch untuk part drawingnya, part desainnya. Oke, mungkin ini dulu yang saya sampaikan. Nanti silakan adik-adik berlatih untuk membuat part drawing. Oke, terima kasih. Selamat bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Salam sehat selalu.